Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga 124. Sekarang saya berada di Sahabat Jamur, Universitas Islam Makassar. Kita akan membahas terkait dengan membangun ketahanan pangan melalui Sociopreneurship Jamur. Dan telah bersama saya, ya, ada Pak Muhammad Ikhwan Kadir, Esut MHUT, dosen dari Prodi Kehutanan UIM. Selamat datang di podcast 124, Pak Ikhwan. Selamat datang di UIM juga, Mbak. Kemudian saya bersama dengan Jumadil Ula juga, yang merupakan mahasiswa dari Prodi Kehutanan dari Universitas Islam Makassar. Dan kita akan banyak nih berbicara terkait dengan jamur, ya. Ini sudah ada jamur yang sedang proses dan ada yang sudah menjadi olahan nih, Pak Ikhwan. Tapi kita mau tahu nih berkaitan dengan jamur. Kan kalau mungkin di Kota Makassar atau mungkin di Sulawesi Selatan, jamur ini masih belum sepopuler dengan beberapa produk pangan lain nih, Pak Ikhwan. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan nih ke teman-teman warga 124, potensi sebenarnya seberapa besar sih potensi dari jamur kita yang ada di Sulawesi Selatan ini? Ya, makasih. Jadi kalau dikatakan bahwa belum populer, sebenarnya untuk di kalangan teman-teman petani itu sudah populer jamur ini. Dibuktikan bahwa semua kabupaten kota itu sudah ada petani jamurnya. Malahan di kota seperti kota Makassar, kota Parepare, kota Palopo ada pun petani jamurnya. Oh, malah seperti sudah itu. banyak Sudah ada, petani sudah jamur banyak. gitu. Malahan di sini tuh ada sekitar 5 petani jamur yang ada di kota Makassar. Malahan kumbung jamurnya ada juga dan sebagainya. Jadi kalau kita berbicara tentang potensi, yang bisa saya katakan bahwa sampai saat ini permintaan untuk jamur segar ini lebih tinggi permintaan dibandingkan hasil produksi selama ini, teman-teman. Nah, jadi banyak kasus yang terjadi yang menjadi pertanyaan di saat teman-teman sahabat jamur UIM turun ke lapangan, di saat teman-teman ini mendampingi masyarakat, selalu pertanyaannya adalah bagaimana pasarnya, bagaimana pasarnya. Betul. Dan kami selalu jamin 100% bahwa ada hasil kami ambil. Tapi alhasil apa yang terjadi, ternyata pada saat jamurnya sudah tumbuh, itu dia tidak bisa store ke kami. Karena memenuhi pasar lokal saja tetangga-tetangganya mereka untuk mengambil jamur itu sulit untuk dia penuhi. Jadi di teman-teman potensi jamur itu sudah sangat luar biasa. Malahan sekarang kita sahabat jamur UIM mengedukasi terus beberapa petani-petani binaannya kita di beberapa kabupaten kota desa untuk bisa membudidayakan jamur seperti itu. Oke, jadi ternyata potensi yang jamur ini berbeda begitu ya dengan yang mungkin pandangan orang-orang di luaran nih, Pak Ikhwan. Banyak di Makassar bahkan sudah ada 5 petani jamur gitu, dan itu bisa dikatakan masih belum cukup untuk memenuhi semua kuotanya. Karena gitu. Seperti ini, komoditi jamur, saya ambil contoh dengan contoh komoditi jagung padi ya, itu kan perlu lahan yang luas, lahan yang lapang. Sedangkan kita lihat sendiri kalau jamur itu biar di bawah kolom-kolom rumah. Contohnya kami di UIM ini memang alhamdulillah disediakan oleh pihak universitas sebuah lahan yang bisa kami manfaatkan ya, kayak ini jadi kumbung jamur. Nah, tapi kebanyakan petani-petani kita itu kebanyakan membudidayakan di bawah rumah. Oh, jadi yang kayak rumah-rumah kayu ya, gitu betul. ya. Jadi memang untuk mengakses untuk membudidayakan sangat mudah. Kalau di UIM sendiri ini sudah berapa lama nih terkait dengan jamur ini, budidaya ini? Ya, kalau kami di UIM mulai menyentuh baik itu dari sisi pendampingan riset itu dari tahun 2018, tapi untuk mengimplementasikan menjadi sebuah konsen baik di level Prodi Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Islam Makassar, itu baru 2 tahun terakhir. Itu menjadi fokusnya kami untuk menjadikan salah satu UIM itu menjadi pusat kajian jamur di Indonesia bagian timur. Jadi 2 tahun terakhir ini apakah sudah masuk ke dalam mata kuliah atau berdiri sendiri ini yang untuk budidaya jamur ini? Kalau kurikulum kami itu sudah ada di Prodi Kehutanan, itu namanya khusus, namanya budidaya jamur. Itu ada 2 mata kuliah? Mata kuliah, sudah menjadi mata kuliah. Di Contohnya semester awal kah, semester akhir atau? Itu di semester peminatan istilahnya. Jadi kayak mata kuliah pilihan gitu? Pilihan seperti itu. Jadi mahasiswa yang ingin memfokuskan diri ke jamur itu sudah terfasilitasi di kurikulumnya kami seperti itu. Nah, salah satunya Jumadil ini nih, salah satunya yang Jumadil. memilih salah satu mata kuliah jamur. Nah, Jumadil sendiri kenapa sampai minat gitu untuk
mempelajari, kita mempelajari dulu mungkin ya. Iya. Mempelajari jamur itu kenapa sampai minat tuh Jumadil? Ya, karena sih Bu, sebelumnya sih sebelum saya ambil memang ini peminatan, saya memang suka sudah sama jamur tiram ini, karena memang salah satu solusi alternatif lah. Apalagi sekarang ini kan Bu, boleh dikatakan sudah sangat minim lapangan pekerjaan. Betul. Jadi saya rasa mungkin dengan keberadaan kebun jamur di sini bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan kita punya skill yang nanti bisa kita implementasikan di kalangan masyarakat, Ibu. Oke. Itu jadi berawal karena memang dari dulu suka begitu dengan mungkin jamur, membudidayakan jamur. Pernah tidak membudidayakan jamur sebelum mungkin mempelajari jamur di UIM nih, Jumadil? Kalau untuk budidaya sih Bu mungkin belum pernah sih, tapi kalau untuk konsumsi sudah. Tapi saya di kampung itu konsumsinya bukan hasil budidaya, tapi hasil diambil dari jamur alami memang Bu, yang tumbuh liar begitu. Jadi ini nanti bisa ini dong ya, Pak Iwannya nanti ketika kembali begitu ke kampungnya ini bisa membudidayakan jamur secara sudah ada ilmunya begitu ya untuk membudidayakan jamur ini. Baik, nah ini kalau kita berbicara terkait dengan jamur, ini sahabat jamur, ini kan bagian dari UIM sendiri, ini sudah masuk programnya. Kak, ini bagian apa? UKM atau apa ini Pak sebenarnya kalau kita berbicara dengan sahabat jamur ini? Ya. Jadi kita berawal itu dari laboratorium. Jadi ini merupakan salah satu laboratorium lapangan. Itu laboratorium hasil hutan bukan kayu, seperti itu. Hasil hutan bukan kayu. Itu laboratoriumnya kami. Di situ ada jamur, ada lebah madu dan sebagainya. Adapun sahabat jamur UIM itu bagian dari model mitra dengan sahabat jamur Indonesia. Seperti itu. Jadi ini bagian dari mitra-nya kita dibimbing dari sahabat jamur Indonesia untuk bisa mengembangkan jamur. Dan sahabat jamur ini juga UIM ini merupakan salah satu komunitas kecil lah untuk saat ini statusnya di UIM untuk menghimpun beberapa kalangan baik itu dosen, mahasiswa yang ingin bergelut di dunia jamur seperti itu. Kalau di Indonesia Timur ini satu-satunya atau ada lagi nih komunitas-komunitas lainnya juga istilahnya sama dengan sahabat jamur itu? Ya, kebetulan saya sendiri itu yang pencetus sahabat jamur Indonesia. Kebetulan juga untuk di wilayah Makassar ini satu-satunya untuk wilayah Makassar. Tapi kami ada lagi juga di wilayah Sinjai. Sinjai itu merupakan salah satu desa binaannya kami yang kemarin alhamdulillah lolos yang program Kosa Bangsa itu. Sekarang itu sudah menjadi sahabat jamur Sinjai di Desa Gantaran. Seperti itu. Ini menyusul lagi ada beberapa teman-teman yang menjadi sahabat-sahabat jamur lainnya. Ini sejak kapan nih sahabat jamur nih Pak Iwan? Dia 2018-2019 seperti sudah itu. Cukup lama juga. Sudah lama, sudah pas COVID lah. 6-7 tahun gitu ya. Itu. Nah ini sahabat jamur ini yang tadi di Sinjai, yang di Makassar ini apakah sama begitu program yang dilakukan atau seperti apa? Ya. Kita ada beberapa level melihat dari kondisi mitra. Contoh seperti dipusatkan di Parepare itu, kita sudah buka memang kelas malam sampai pelatihan kompetensi untuk tentang jamur. Untuk saat ini yang bisa melakukan pelatihan itu baru di Parepare saja karena secara SDM. Untuk di sahabat jamur UIM itu masih level edukasi dan workshop. Untuk bisa dilakukan kegiatan itu. Contoh kecil, beberapa bulan yang lalu, teman-teman adik-adik SD Sudirman 4 yang datang berkunjung, kita ajarkan teman-teman ini, Jumadil dan kawan-kawan mahasiswa, berinteraksi dengan adik-adik siswa, bagaimana sih memperkenalkan jamur, bagaimana pembuatan media tanam, itu level edukasi. Seperti jadi itu. Sudah masuk ke tingkat sekolah-sekolah SD, TK, begitu. Malahan kami ada binaan di SD Sudirman 4 itu, malahan SD itu sudah bikin kumbung jamur. Oh, jadi kayak gini tuh ada di sana? Sudah ada. Jadi dari kami itu kita dropkan, malahan yang siswa yang merawat, apa dan sebagainya sudah ada. Itu saat ini satu-satunya di Makassar. Yang ada malahan kayaknya di Indonesia bagian timur juga satu-satunya sekolah yang ada kumbung jamur. Tapi mengikut lagi SD Pertiwi ini rencana yang akan datang lagi di hari Kamis nanti ini untuk datang edukasi dan membangun kumbung jamur juga di sekolahnya seperti Nah itu bagaimana antusias anak-anak? Kan biasanya anak-anak kalau melihat jamur itu mereka lucu dan itu udah diajarin juga nggak bahwa ini bagian dari diversifikasi pangan yang bisa menjadi pengganti karbohidrat. Itu diajarin juga seperti itu? Ya, diajarkan ke mereka juga dari sisi kesehatan karena kan kita lihat Mbak ya, konsumsi ataukah makanan snack yang beredar sekarang itu bukan main. Kandungannya untuk merusak
daya tahan tubuhnya anak-anak dan sebagainya. Kebetulan kami dari keluaran produk keripik jamur original ini, kami no micin, kami betul-betul no pengawet, dan betul-betul menjaga kesehatan untuk itu. Makanya sampai sekarang itu masih original. Karena sampai belum sekarang ada rasa lainnya. Rasa lainnya. Kita masih mencari, mencoba bagaimana ada rasa tapi dari nabati, dari kandungan-kandungan alam yang bisa kita mix dengan jamur itu. Jadi tidak ada campuran bahan-bahan perasa lainnya gitu ya? Iya. Baik. Nah kalau Jumadil ini saya mau tanya, selama di Sahabat Jamur nih, apa aja nih yang sudah Jumadil lakukan begitu? Kalau untuk kegiatan yang saya lakukan selama ini sih Kak, itu tidak terlepas dari perawatan juga tuh, dari budidaya. Ya baik dari tahap dari hulu sampai hilirisasi. Itu salah satu kegiatan kita di sini Kak. Kemudian juga seperti yang Kak Iwan bilang tadi, ada beberapa kunjungan juga dari instansi anak SD begitu, datang edukasi begini sebagai outing kelasnya mereka. Jadi kita di sini kan sebagai penggeraknya juga Kak. Ya. Jadi melakukan budidaya dari awal juga nih, Iya, dari awal, ikut istilahnya dari proses apa sih namanya yang kayak gini nih Kak? Budidaya pembuatan media tanam backlog. Pembuatan media tanamnya itu mulai dari itu Itu juga? dari awal Kak. Iya, dari situ sampai hilirisasinya. Oke, itu ada trial error nggak kalau misalnya kayak media tanam begitu, Pak Iwan Jumadil? Iya, jadi pastinya ada seperti itu. Teman-teman mahasiswa saja pertama kali, bagaimana pengalaman Jumadil pertama kali membuat media pertama tanam kali itu kan- gimana tuh kan? Emang sih enggak terlalu susah sih Kak, cuman kan kalau kita tekunkan pasti bisa itu. Iya. Tapi kalau jamur itu yakin istilahnya buat kan biasanya kalau tanaman gini ada yang nggak jadi itu jamurnya. Jadi Itu jangankan tumbuh jamur awal, langkah awal dulu bagaimana dia bisa menjadi media tanam. Iya, Kak. Nah itu gimana tuh prosesnya ya. tuh Kak? Jadi memang di jamur ini menariknya secara nilai ekonomi di setiap stepnya itu ada. Pertama tahap awal itu bibit. Jadi bibit ini secara kultur jaringan itu sudah bisa bernilai ekonomi. Sekarang di masyarakat itu dijual hingga 15.000 per botol. Apa itu bibitnya? Bibit jamurnya Bibit itu, jamur. bibit jamur yang akan ditanam di media tanamnya nanti nih, backlog ini. Nah, akan ditanam di sini sehingga muncul. Tahap kedua itu adalah pembuatan media tanam. Inilah backlog, media tanam backlognya. Nah, inilah yang dicampur, yang dimasukkan bibit dan sebagainya sehingga bisa tumbuhlah jamur segar. Backlog ini pun sekarang dijual, sudah bernilai ekonomi. Harganya kalau pemesanan tertentu 5.000 sampai 6.000 per pieces seperti itu. Nah, jadi tumbuh jamurnya, jamur segarnya lagi yang bisa dijual. Setelah itu diolah lagi menjadi keripik, itu bisa terjual lagi. Jadi dari proses media tanamnya sampai hasil pengolahannya itu semua bisa jadi ekonomi dong. Ekonomi. Dan yang sekarang kita kembangkan itu adalah di jasa. Seperti itu, jasa pelatihan, jasa workshop, jasa edukasi dan sebagainya itu. Oke, itu yang ditawarkan oleh Sahabat Jamur ini. Iya, Sahabat Jamur, termasuk di UIM untuk level edukasi dan workshopnya. Oke. Seperti itu. Nah, ini saya tertarik. Ini kan kalau dari media tanamnya nih, Pak Iwan ya, Jumadil ya, yang mungkin turun langsung juga. Ini ambilnya dari mana nih? Ini kan apakah dibuat sendiri atau tadi ada yang petani yang menjual memang khusus di Sahabat Jamur gitu atau gimana? Ya. Mungkin nanti akan dijelaskan secara teknisnya Jumadil karena dia pelaku langsung juga pembuatan itu, tapi pada dasarnya kita adalah pemanfaatan limbah. Adalah limbah serbuk kayu. Saat ini kami riset limbah batang sawit. Kemarin di Papua kami dampingi itu adalah limbah batang sagu dan sebagainya. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita manfaatkan untuk menjadi media tanam jamur itu sendiri. Dari limbah? Dari limbah. Dan mungkin teknisnya secara serbuk kayunya bisa Jumadil jelaskan secara ini seperti apa nih Jumadil? Ini kan kalau kita lihat media tanam kan banyak juga yang mungkin orang langsung beli aja tuh media tanam untuk dibudidaya di rumah. Nah kalau di Sahabat Jamur sendiri kan ini buat sendiri tuh? Kalau untuk Sahabat Jamur sendiri sih Kak, itu kami buat sendiri itu Kak, dari tahap ini percampuran bahan bakunya sampai pengemasan bentuk seperti itu Kak. Itu seperti apa? Bisa dijelaskan? Ini kan yang langsung buatnya nih Jumadil nih, kita nggak ngerti. Kalau untuk penjelasan secara detail sih Kak, yang pertama itu kan percampuran bahan baku lah. Bahan baku apa nih yang dibutuhkan? Yang pertama itu kan ada serbuk kayu, kemudian ada dedak, ada kapur, ada molase ataupun air tebu itu Kak. Kemudian setelah kita adakan semua bahan baku, kita masukkan semua, kita lanjut ke tahap selanjutnya percampuran bahan baku. Di dalam semua ada alat-alatnya Kak, percampurannya. Kemudian yang ke tahap ketiganya itu kita lanjut ke tahap pengemasan. Pengemasan artinya diisi dalam plastik lah ya. Setelah bentuknya sudah seperti itu Kak, backlog itu namanya.
lanjut ke tahap selanjutnya sterilisasi itu mesinnya Kak. Artinya dikukus dengan tujuan untuk menghilangkan bakteri-bakteri yang ada dalam jadi backlognya itu dikukus? Dikukus Kak. Itu berapa lama tuh? Itu 4 jam sampai suhu panasnya 100 derajat Celcius. Setelah dikukus? Setelah dikukus, kalau sudah mencapai 4 jam tadi Kak, dikeluarkan, didiamkan sampai hangat sedikit, baru diinokulasi ataupun tabur bibit Kak. Setelah tabur bibit. Setelah ditabur bibit, kita masuk di ruang inkubasi, ruang fermentasi yang dimana perubahan bahan baku menjadi bentuk baru. Setelah proses itu dia 100% miseliumnya Kak, kayak itu yang warna putih, itu namanya miselium ataupun akar jamur. Ini nih yang iya. Ya, karena sebenarnya sih Kak, yang mempengaruhi pertumbuhan jamur sih bukan bibit sebenarnya, tapi miseliumnya. Yang putihnya ini nih? Iya. Itu jagung mempengaruhi pertumbuhan miseliumnya. Miselium mempengaruhi pertumbuhan jamurnya. Kemudian Kak, untuk tahap terakhir itu, setelah full miseliumnya kita alihkan ke ruang pertumbuhan Kak. Setelah itu baru ada perawatan penyiraman di setiap hari 3 kali sehari Kak. Wah cukup harus rutin juga ya. Kalau di Makassar ini ya, apalagi ini sebenarnya UIM kita jadikan sebagai contoh. Kebanyakan pemikirannya teman-teman petani masyarakat bahwa kita budidaya jamur itu harus di daerah dingin, di daerah apa dan sebagainya. Ini terbukti bahwa ini di Makassar di tengah-tengah kota dengan suhu malah 30 itu bisa. Itu bisa kita lakukan budidaya, tapi ada perlakuan-perlakuan khusus. Makanya sangat pas sekali. Sebenarnya salah satu perguruan tinggi ini adalah Universitas Islam Makassar, itu memfokuskan tentang jamur karena tempat riset, tempat kajian itu di perguruan tinggi. Kayak nanti mahasiswa Jumadil dan ada beberapa mahasiswa dia akan riset juga tentang beberapa media tanam jamur yang mana sih lebih efektif dengan kondisi suhu sekian dan sebagainya. Jadi ada riset gitu ya, nggak hanya istilahnya satu ilmu itu aja terus yang digunakan, tapi ada beberapa percobaan lain lagi nih. Dan ini insya Allah beberapa minggu ke depan itu sudah resmi, kita sudah terbentuk namanya itu Lembaga Pusat Studi Jamur. Lembaga Pusat Studi Jamur untuk di UIM. Jadi khusus lembaga kayak riset gitu ya, berkaitan semua dengan jamur. Dengan jamur. Dan kita akan bangun nanti ini laboratorium, lab kultur jaringan jamur juga. Jadi seperti itu. Jadi memang support perguruan tinggi dalam hal ini universitas dan level fakultas memang betul-betul melihat ini adalah sebuah peluang sebenarnya. Benar. Sebuah peluang, bukan saja peluang dari secara internal perguruan tinggi, tapi bagaimana memberikan kontribusi terhadap eksternal, baik itu bangsa, negara, masyarakat dan sebagainya. Peluang-peluang itu yang sebenarnya kita coba manfaatkan. Baik. Nah, Jumadil, kalau Jumadil sendiri melihat nih, apakah potensi dari budidaya jamur ini bisa menarik minat dari anak-anak muda sekarang? Kan anak-anak muda sekarang kalau prosesnya lama tuh agak-agak aduh males nih. Nah, itu melihat tadi Jumadil menjelaskan dari proses awalnya, kemudian ketelitiannya sampai dari produksi sampai panen gitu ya. Ini kira-kira dengan proses itu minat mahasiswa dengan budidaya jamur seperti apa nih ke depan? Memang sih Kak, ini proses budidaya jamur tiram itu dia lebih ke konsisten sebenarnya Kak. Konsisten? Ya, konsisten Kak. Pokoknya kapan kita sudah belajar ya kita fokus itu. Jadi kalau untuk teman-teman, kalau untuk minatannya sih saya rasa tergantung sih Kak. Tapi kita dengan usaha juga sehingga bisa menarik perhatian teman-teman juga agar bisa sama-sama tuh belajar ini. Sudah banyak teman-teman dari Jumadil yang juga tertarik masuk di Sahabat Jamur? Termasuk anak himpunan juga Kak, mereka sering di sini juga belajar sama menyangkut pembuatan media tanamnya Kak. Oke, karena ini kan menarik, ini kan Sahabat Jamur juga selain untuk budidaya jamur, nih Pak Iwan kan juga akan membantu teman-teman seperti Jumadil nantinya kan selepas dari berkuliah di kampus kan bisa membuka usaha sendiri dan seperti apa. Nah, ini apakah memang salah satu visi misi dari Sahabat Jamur ini akan membentuk sosiopreneur yang lainnya gitu, keluaran dari UIM gitu nih Pak Iwan? Itu sebenarnya sudah menjadi sebuah kewajiban di mana-mana perguruan tinggi sekarang itu menjadi salah satu fokus luarannya itu adalah menjadi entrepreneur. Tapi kami mengambil langkah sebenarnya kenapa harus dia mendapatkan nilai manfaat di saat dia sudah selesai. Harapannya saya mudah-mudahan sesuai rencana teman-teman Sahabat Jamur ini adik-adik mahasiswa yang sudah selama ini yang sudah berusaha bergabung, bagaimana berbuat. Karena kami kalau ke lapangan itu beberapa riset-riset kegiatan pemberdayaan mereka ikut ke lapangan seperti itu. Artinya
kembali lagi, insya Allah dalam dekat ini kalau memang sesuai perencanaannya teman-teman, ini beberapa kerjasama kita, dia akan sudah rasakan nantinya. Apakah berdampak secara langsung minta maaf ini pembayaran UKT atau pembayaran uang semesternya mereka dari hasil usaha jamur ini. Karena ya alhamdulillah untuk saat ini kita sudah ada beberapa pesanan, makanya ini mahasiswa diajar dari dini, bukan saja nanti selesai dia menjadi entrepreneur, tapi mulai dari dini menjadi seorang mahasiswa, kita sudah jadikan mereka seorang entrepreneur, tapi akademiknya tetap bisa berjalan seperti itu. Nah ini kan sudah dijual nih, sudah istilahnya dijual ke beberapa tempat. Ini hasilnya itu kemana? Apakah ke kayak Jumadil juga yang turut membantu sahabat jamur atau seperti apa tuh Pak Iwan? Ya, pastinya kita ada beberapa kok dari sisi keuangan secara umumnya, bahwa ini pastinya akan ada ke pengembangan usahanya, pengembangan riset dan pengabdian dan pengembangan produk, begitu pula juga SDM seperti pelatihan-pelatihan untuk adik-adik, teman-teman dan sebagainya. Adapun lari ke personal mereka seperti itu. Oke, jadi sudah istilahnya Jumadil ini udah dapat nih, Ya, ada cuan-cuannya. Nah, Jumadil ini kan selain tadi diajarin bagaimana membuat dari awal, apakah juga diajarin kan ada proses seperti pengolahan, ini sampai ke pengolahan juga nggak mereka diajarin nih Pak Iwan? Ya, kalau pengolahan kalau di teman-teman mahasiswa dan mahasiswa belum, tapi untuk menyajikan contoh seperti sekarang produk sate, kita kan ada produk sate jamur. Itu di seperti sini itu. juga tuh? Tidak, jadi itu beda home industrinya. Dia berada di Loya Makassar juga di BTP. Jadi pembuatan keripik, pembuatan sate, kayak nugget, kerupuk pangsit, tahu jamur, apa semua itu kita tempatkan di satu tempat yang berbeda. Karena kenapa? Karena adik-adik mahasiswa ini itu sudah over dalam artian mereka harus fokus juga akademiknya, tapi bagaimana jiwa usahanya ada, secara teknis bukan hanya jiwa, tapi perlakuan secara teknisnya mereka tahu, yaitu output paling utamanya kami seperti itu. Tapi kalau Jumadil sendiri kan di mata kuliah budidaya jamur itu apakah diajarkan juga tentang mungkin strategi marketing? Kan ini kan sepaket tuh istilahnya ya, tidak hanya membudidaya. Itu diajarin juga nggak? Kalau untuk mata kuliah sih kan memang ada mata kuliahnya Kak, sih sempat diajari terkait dengan teori marketing apa segala macam itu Kak. Ya, yang jelaskan selama ini kita paham Kak untuk strategi pemasaran juga kan. Kita melihat juga dari kebutuhan pasar juga, riset pasar. Kan ada itu Kak ungkapan juga di mana ada peluang di mana banyak kebutuhan di situ peluang usaha terbuka. Betul. Iya. Artinya kan di situ kita bisa supply apa yang kita budidayakan begitu, agar bisa menghasilkan nilai tambah ekonomi lah Kak. Kalau melihat nih kembali kan di kampungnya Jumadil sendiri kan jamurnya itu dari alam. Iya, dari alam mas. Dari alam. Nah, melihat potensinya kira-kira ketika Jumadil selesai di perguruan tinggi ini kemudian kembali ke kampung, apakah ini bisa menjadi salah satu peluang di sana di Jumadil? Bisa gak sih, selain nilai ekonominya cukup lumayan tinggi, saya lebih ke Kak, artinya ramah lingkungan begitu. Apalagi di sana kan Kak proses bukan proses, artinya kerusakan alam itu Kak sangat meningkat itu di sana, kayak degradasi, deforestasi dan segala macam. Saya rasakan ketika kita kembangkan ini usaha jamur tiram di sana budidaya, mungkin bisa mengurangi daripada kerusakan itu Kak. Kita melakukan pemberdayaan masyarakat, kayak begitu Kak. Oke, jadi peluang itu terbuka untuk di sana ya, untuk membudidayakan jamur dengan cara seperti ini gitu bisa, ya. Kak, bisa. Iya. Oke, baik. Nah, Pak kalau berbicara terkait dengan program dari Sahabat Jamur dan juga dari Fakultas Kehutanan sendiri ini, edukasi yang penting atau pelatihan yang penting sebenarnya diberikan ke mahasiswa itu seperti apa sih untuk mereka bisa lebih mandiri begitu ketika keluar dari kampus, kan sudah ada bekal nih istilahnya, mereka sudah ada pengetahuan terkait dengan jamur. Edukasi apa saja nih atau pelatihan apa saja nih yang mungkin mereka butuhkan lagi begitu untuk mendukung atau meningkatkan skillnya mereka mandiri ke depannya? Yang pertama memang kami di perguruan tinggi utamanya di Prodi Kehutanan UIM ini akan memfilter, akan melihat dulu yang mana sih mahasiswa memang yang memiliki minat seperti itu. Itu salah satu filternya kami dulu. Setelah kami sudah klasifikasikan, setelah itu kita coba tingkatkan kapasitasnya mereka dari sisi dasar. Yang pertama itu seperti kalau kita sebelum menyentuh ke jamur ini, bagaimana sih seperti jiwa wirausaha, bagaimana sih motivasi bisnis, bagaimana sih perencanaan bisnis.
Nah, pada saat itu kita filter lagi. Ada tidak yang mampu sampai ke tahap itu, dan kita akan klasifikasikan lagi sampai masuklah ke tahap bagaimana pengembangan jamur. Seperti itu, kayak pelatihan dasar-dasar jamur, pengenalan media tanam jamur, dan sebagainya, sampai ke tahap nanti yang paling akhir itu bagaimana sebenarnya ini bukan dari hulu ke hilir sebenarnya. Jadi dia mulai dari tengah turun ke bawah baru naik ke atas modelnya. Artinya di tengah itu kita mengajarkan mereka bagaimana sih sistem budidaya jamur. Setelah mereka sudah tahu budidaya jamur, baru kita naik lagi sedikit ke atas. Bagaimana sih sistem pembuatan media tanam jamur. Setelah dia sudah sampai ke situ, kita naik lagi ke atas lagi, itu bagaimana sih pembuatan ataukah sistem kultur jaringan untuk melahirkan bibit jamur itu. Setelah itu kita turun ke bawah bagaimana pengolahannya. Seperti itu. Jadi ada step by Ada step. step dan strategi yang teman-teman di Sahabat Jamur UIN melakukan untuk mahasiswa seperti ini. Oke, baik. Nah, kalau untuk dukungan, kan ini dari kampus, ini support full gitu ya. Ya. Di luar dari kampus, ini kan targetnya sudah Indonesia Timur nih Pak. Ya. Besar dong. Ya. Nah, kalau kampus sendiri kan pasti juga butuh dukungan yang lebih gitu ya. Baik itu dari mungkin pelatihan, dari segi riset dan segala macam. Itu seperti apa? Mungkin dari pemerintah sendiri atau Ya, gimana? ada dua skema. Yang skema pertama kami jemput bola. Skema kedua itu memang orang yang mengajak bermitra ke kami. Jadi ini semua sudah ada yang sudah kami lakukan. Yang pertama itu kami jemput bola. Ada beberapa program pemerintah, utamanya di dunia akademisi dari Kemenristek-Dikti, itu menyangkut tentang pengajuan proposal riset dan pengabdian. Nah, kami di tahun ini alhamdulillah lolos itu bagaimana pemanfaatan limbah batang sawit itu menjadi substrat media tanam jamur lingsih. Bukan jamur tiram, tapi jamur lingsih itu jamur obat-obatan. Jamur untuk obat. Nah, itu contoh dari sisi riset kami jemput bola. Tahun lalu kami lolos juga namanya program pengabdian namanya Kosa Bangsa. Itu alhamdulillah satu-satunya di Makassar, perguruan tinggi pelaksana. Itu yang di Kabupaten Sinjai. Kami itu dapat pengabdian tersebut, kegiatan tersebut untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Sinjai tentang jamur. Itu jemput bolanya. Adapun yang mengajak bermitra, kami pun itu tidak mengatakan semena-mena bahwa Indonesia bagian timur, karena kami terbukti bahwa sudah 2 tahun terakhir ini kami dampingi di Papua. Di Papua itu Papua di Sabron Yaru. Di situ Sabron Yaru, petani-petani di situ bersama Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, disupport oleh salah satu funding namanya GIZ. Itu pendanaan dari hibah luar negeri dan pemerintah Papua. Itu yang hire kami. Yang hire itu adalah Sahabat Jamur UIN untuk bisa ke sana untuk melakukan kegiatan-kegiatan pendampingan seperti itu. Jadi 2 model ini yang kami ada yang menarik, Mbak. Model yang ketiga ini adalah para pemerhati ataukah investor. Kayak contoh ini Kumbung Jamur ini dibangun ini ya hasil dari beberapa teman-teman, kawan-kawan yang perhatian. Ini investor ini jangan mengartikan investor secara ekonomi saja. Investasi secara sosial, secara lingkungan itu sekarang sudah berkembang, Mbak. Kan itu ekonomi hijau dan sebagainya kan. Jadi investasi itu ya jangan diartikan ekonomi saja, jangan tapi cuan investasi aja gitu. Baik, nah ini saya ke Jumadil dulu deh, terakhir nih Jumadil. Ini kan melihat bahwa bagaimana Jumadil ini disiapkan untuk nanti ke depan jadi sosiopreneur gitu ya. Bagaimana bisa mandiri dengan ilmunya, dengan budidaya jamur ini. Nah, kalau melihat sendiri nih persiapan karir ke depan nih, udah bisa dilihat di bawah saya nantinya selepas dari ini akan berkarir di bidang jamur atau seperti apa nih? Kalau untuk bayangan sih Kak terkait dengan karir ke depan sih, ya boleh dikatakan sih Kak, insya Allah bisa lah. Sudah ada Kak, artinya kan apalagi kan skill sudah ada kita sekarang ini. Tinggal bagaimana kita implementasikan nantinya Kak. Iya. Baik. Nah Pak, ini target dari Sahabat Jamur terutama dari, kan ini sudah 2 tahun nih fokusnya Fakultas Kehutanan nih. Kira-kira target jangka pendek dan target jangka panjang untuk budidaya jamur dan Sahabat Jamur ini apa nih Pak terakhir? Kami memang sudah punya perencanaan target 5 tahun ke depan. Jadi memang tahun pertama itu kemarin bagaimana memang secara administratif, dalam artian administratif itu UIM, Fakultas Pertanian, Universitas Islam Makassar itu bisa melihat jamur ini sebagai salah satu komoditi
yang bisa menjadi komoditi unggulan di universitas untuk memperkenalkan universitas di luar. Itu alhamdulillah sudah terrealisasi. Dan yang kedua, bagaimana caranya kami bisa membangun wadah, membangun kumbung jamur ataukah tempat untuk bisa berkumpulnya mahasiswa, teman-teman mahasiswa dalam hal riset dan pengabdian, itu alhamdulillah sudah terrealisasi juga, sudah ada. Dan masuk tahun ketiga, itu adalah kami membangun mitra kerjasama di beberapa stakeholder. Dan itu juga alhamdulillah sudah terrealisasi sekarang ini. Dan ini yang terakhir yang kami targetkan itu bagaimana bisa memberikan nilai ekonomi, manfaat nilai ekonomi kepada siapa? Kepada beberapa teman-teman yang terlibat, utamanya di mahasiswa. Saya paling berharap di mahasiswa ini melalui jamur ini bisa menjadi contoh baik itu secara internal UIM, Universitas Islam Makassar, maupun perguruan tinggi di luar bahwa bisnis yang terbangun bersama mahasiswa dalam perguruan tinggi itu berbasis riset dan pengabdian bisa memberikan nilai ekonomi kepada stakeholder yang terkait. Sehingga nilai itulah yang bisa memberikan nilai manfaat untuk teman-teman baik itu mahasiswa maupun dosen itu sendiri. Mahasiswa bisa diringankan juga mungkin ya pembayaran sangat sekolah dan UKT gitu ya. Bergantung dari mahasiswa lagi Mbak. Apakah mereka mau seriusi karena tidak semua orang bisa melihat peluang. Betul. Dan tidak semua orang bisa konsisten ya Jumadil ya. Karena ada orang bisa melihat peluang, lihat lewat saja, dia tidak mau memanfaatkan. Benar. Ada lagi yang memanfaatkan tapi tidak menghasilkan, artinya dia tidak konsisten. Benar. Tapi ada orang menghasilkan tidak menikmati. Artinya mungkin karena paksaan atau apa enggak dari hati begitu. Betul, ya baik. Jadi kerja-kerja sosial entrepreneur memang bagaimana membangun nilai sosial untuk menarik nilai ekonomi. Itu sama dengan keberlanjutan. Itu rumus sahabat jamur lah. Rumus dari sahabat jamur ya. Jamur, bagaimana sosialnya dulu baru kepreneurnya dulu. Bagaimana membangun nilai sosial. Nilai sosial terbangun, menarik nilai ekonomi sama dengan keberlanjutan. Baik. Nah ini produk-produk yang olahan ini bisa diperoleh di mana nih? Di semua. Sekarang kami ada beberapa produk. Kalau misalnya perjalanan jauh dari Makassar mau ke daerah Toraja, Parepare itu ada di salah satu Roti Maru Salendrang. Di situ kan dikenal itu. Produk ini sudah ada. Dan ada juga di beberapa kafe yang ada di Petarani, sudah ada juga di situ. Sudah masuk ke minimarket belum? Ini kita ya doakan semoga bisa masuk di Indomaret ya. Sementara kita ini usahakan seperti itu. Baik, terima kasih nih Pak Ihwan kebersamaannya dengan podcast Warga 124. Jumadil juga diharapkan konsisten dan bisa melihat peluang gitu ya untuk kedepannya. Baik, terima kasih Pak Ihwan, Jumadil dan pendengar Warga Podcast 124. Kami cukupkan kebersamaan kita bertemu di podcast Warga 124 lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.